Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman semuanya. Selamat datang di tutorial Fisika Dasar 2 yang untuk yang kedua kalinya. Di sini kita akan membahas mengenai soal-soal UTS, terutama soal-soal UTS di tahun 2024. Kita langsung saja bahas buat soal yang pertama. Di sini soal yang pertama itu terdapat 3 buah muatan yang besarnya sama, masing-masing diletakkan pada titik sudut A, B, C sebuah segitiga sama sisi, dengan panjang sisinya adalah R. Muatan positif plus Q itu diletakkan di titik sudut A, muatan negatif min Q diletakkan di titik sudut B. Apabila gaya yang dirasakan oleh muatan plus Q di titik C akibat interaksi dengan muatan di titik A dan B besarnya adalah F0, nah kemudian panjang sisi segitiga tersebut dijadikan menjadi 0,5 R, maka gaya yang dirasakan muatan di titik C menjadi berapa? Nah, di sini kita untuk lebih mudahkan kita buat terlebih dahulu bagaimana situasi posisi muatan pada segitiga sama sisi. Kan kalau di soal diketahui kalau muatan di titik sudut A itu besarnya plus Q, kemudian muatan di titik sudut B itu adalah minus Q. Lalu pada kondisi awal gaya yang dirasakan oleh muatan di titik C yang besarnya plus Q itu besarnya adalah F0. Nah, kan kita tahu nih kalau gaya itu sebanding dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Jadi gaya itu sebanding dengan 1 per R kuadrat. Untuk mengerjakan tipe soal yang kayak gini, kita langsung aja masukkan seluruh rumus ke dalam perbandingan. Untuk yang bagian yang pertama ini merupakan besarnya gaya dalam kondisi awal dengan panjang sisi segitiganya adalah R. Sedangkan pada yang ini, yang di bawahnya itu merupakan besarnya gaya untuk setelah panjang sisi segitiganya itu diubah menjadi 0,5 R. Nah, namun sebelum kita masukkan itu, di sini kan aku nulisnya ada akar 3. Akar 3 itu aku peroleh dari resultan gaya yang dialami oleh muatan yang berada di titik C, dimana kita ketahui terlebih dahulu apabila terdapat suatu muatan di titik C itu ketika dia dipengaruhi oleh muatan di titik A sama B, maka resultan gayanya itu ada pakai rumus yang kayak gini. Ini merupakan resultan gaya yang dibentuk ketika suatu muatan itu dipengaruhi oleh dua buah gaya dengan arah yang berbeda. Karena dua arah yang berbeda dan membentuk sudut, maka formula atau rumus yang kita pakai untuk gayanya adalah seperti ini, seperti yang dipelajari pada Fisika Dasar 1. Nah, di sini untuk gaya yang dirasakan oleh muatan C muatan titik C terhadap muatan A maupun muatan titik B itu besarnya sama, karena jarak antara titik C dengan titik A, titik C dengan titik B itu besarnya sama kan, karena jaraknya adalah sisi dari segitiga sama sisi. Kemudian besar muatan A dan B juga sama kan, tapi cuma polaritasnya yang berbeda. Dengan muatan titik A itu besarnya plus Q, sedangkan muatan di B itu minus Q. Maka gaya yang dirasakan oleh muatan titik C itu besarnya sama saat dia dipengaruhi oleh muatan titik A maupun muatan di titik B. Maka dari itu saat kita masukkan ke formula ini, nah kita bisa anggap nih FAC sama dengan FBC, kita anggap sebagai F. Nah, kita masukkan ke dalam rumus yang ini, kita akan memperoleh bentuk yang seperti ini. Dengan FAC kuadrat ikut F kuadrat, kemudian FBC kuadrat itu sama dengan F kuadrat, kemudian ini 2FAC FBC kan 2F kuadrat ya, kemudian cosnya. Nah, kenapa 60 derajat? Karena segitiga yang kita gunakan adalah segitiga sama sisi. Kita tahu kan kalau segitiga sama sisi, sudut ketiga sudut pada segitiganya itu besarnya sama, yaitu 60 derajat. Maka kita bisa masukkan nilai cos 60 derajat. Dengan menggunakan perhitungan matematis, kita akan memperoleh bentuk yang seperti ini. Nah, apabila kita hitung, maka besarnya F yang di sini besarnya adalah sebesar F akar 3. Nah, ini bisa kita masukin nih ke sini, dengan F itu adalah kaki kuadrat per R kuadrat. Nah, karena gaya awal dengan gaya akhir itu hanya dibedakan dari jarak antar muatan,
yang awalnya itu R menjadi 0,5 R, maka ketika kita masukkan, kita akan memperoleh bentuk yang seperti ini dengan ada beberapa konstanta yang sama. Kayak K bisa kita coret atas bawah, kemudian Q bisa kita coret, terus yang R juga bisa kita coret, yang akar 3 juga bisa kita coret. Nah, kita akan memperoleh bentuk yang seperti ini. Nah, dengan perbandingan yang dengan menggunakan perhitungan matematis biasa, kita akan memperoleh besarnya gaya yang baru yang gaya baru setelah jaraknya diubah menjadi 0,5 R itu menjadi bentuk yang seperti ini, yakni F aksen sama dengan 4F0. Jadi untuk soal yang pertama itu jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut untuk soal yang kedua. Sebuah elektron yang masanya diabaikan terhadap muatannya bergerak dengan kecepatan V masuk secara tegak lurus ke dalam medan listrik homogen E. Maka gaya yang dirasakan elektron tersebut adalah, kita perlu tahu bagaimana hubungan antara gaya dengan medan listrik. Seperti yang kalian udah pelajarin, gaya sama medan listrik dihubungkan sama perkalian. Dengan gaya itu sama dengan perkalian antara muatan dengan medan listrik. Jadi arahnya gaya itu ditentukan oleh muatan listrik itu sendiri. Jadi kalau misal muatan listriknya itu positif, maka arah gayanya itu akan searah dengan medan listrik. Sedangkan apabila muatannya itu negatif, maka gaya yang terjadi, gaya yang ditimbulkan akan berbanding terbalik dengan medan listrik. Karena di soal ini yang diketahui adalah elektron, karena kita tahu kalau elektron itu bermuatan negatif, maka gaya yang timbul itu memiliki arah yang berlawanan terhadap medan listrik. Maka dari itu nomor 2 jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut buat yang nomor 3. Nah, sebuah isolator berongga dengan jejaringnya R itu mempunyai rapat muatan homogen sebesar V per A. Q muatan total, A luas permukaan bola. Medan listrik E dan potensial V di dalam bola dengan kita tinjau titik di mana titiknya itu kurang dari jejari dari bola isolator yang berongga, maka kita diminta untuk berapa sih nilai medan listrik sama potensial yang timbul. Nah, sebelumnya kan pernah kita bahas kan kalau pada bola konduktor besarnya medan listrik di dalam bola itu besarnya 0, sedangkan potensialnya itu bersifat konstan, bernilai konstan. Kalau isolator maka medan listrik di dalamnya itu ada nilainya dan potensialnya juga ada nilainya. Nah, kenapa ini jawabannya kan? Tapi karena di soal itu dikasih tahu kalau isolatornya itu berongga, maka kita bisa tahu nih, bisa memahami kalau di dalam isolator berongga dengan ada kata rongganya itu berarti tidak ada muatan di dalam isolator tersebut, sehingga apabila kita membuat permukaan Gauss dengan menggunakan hukum Gauss kan kita bisa tuh cari medan listrik ataupun potensial listrik. Nah, dengan kita membuat permukaan Gauss di dalam isolator berongga yang kita tahu tadi kalau isolator berongga itu tidak ada muatan, maka tidak akan ada muatan yang terlingkupi. Kan kita tahu kan pada hukum Gauss kan persamanya kayak gini, integral tertutup dari E dot dA sama dengan Q equals per epsilon 0. Karena muatan yang terlingkupi itu sama dengan 0, maka hasil dari persamaan ini akan sama dengan 0. Nah, kita bisa mengambil kesimpulan kalau medan listriknya akan sama dengan 0. Nah, kalau misal E-nya sama dengan 0, maka berapa sih potensialnya? Nah, untuk potensialnya itu nilainya konstan. Kenapa? Karena di sini ada suatu definisi hukum Gauss itu ada 2 ya teman-teman. Yang pertama adalah bentuk integralnya, yang kedua adalah bentuk diferensialnya. Untuk bentuk integralnya adalah seperti ini, sedangkan bentuk diferensialnya adalah seperti ini. Nah, hubungan yang kedua, bentuk diferensial adalah medan listrik itu sama dengan minus dari delta V, minus dari gradien V. Dengan gradien itu merupakan turunan pertama terhadap V. Nah, kita tahu kalau misal terdapat suatu nilai atau variabel yang kita turunkan itu sama dengan 0, maka kita dapat prediksi, dapat memahami kalau variabel yang kita turunkan itu merupakan konstan. Jadi, karena kita nilai E itu didefinisikan sebagai turunan pertama dari potensial, maka karena E-nya sama dengan 0, kita bisa mengambil kesimpulan dan dapat bisa memahami kalau potensialnya itu bersifat konstan kayak gitu. Jadi buat nomor 3 itu jawabannya adalah B. Lanjut buat yang nomor 4.
Medan listrik merupakan besaran yang bersifat vektor yang besar dan nilainya tergantung dari jenis muatan sumbernya. Bila ada komposisi 4 muatan yaitu Q1, Q2, Q3, dan Q4 yang masing-masing muatan berada pada titik ujung kubus, maka medan yang ditemukan oleh sistem muatan pada pusat kubusnya akan 0 bila dipenuhi. Jadi kita dikasih 4 buah muatan di dalam konfigurasi kubus. Nah, kita gimana kondisi muatan-muatannya supaya medan listrik di pusat kubus itu nilainya 0. Maka yang perlu kalian tahu, supaya medan listrik di pusat itu sama dengan 0, maka muatan-muatannya itu medan listrik yang ditimbulkan oleh masing-masing muatan itu harus saling meniadakan. Misalnya terdapat medan listrik Q1 dan Q2 yang pink ini. Nah, supaya medan listrik yang ditimbulkan oleh masing-masing Q1, Q2 itu saling menghilangkan, itu misalnya menghilangkan tuh kayak bisa kita lihat misalnya ini adalah plus Q, maka medan listrik yang timbul akan karena positif kan, kalau positif kan dia arahnya kan menjauhi dari muatan itu kan, maka ketika kita meninjau di pusat, medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan plus Q di sini akan mengarah ke sini, sedangkan yang ini akan mengarah ke sini. Nah, kalau kita tinjau besarnya medan listrik di sini kan E-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena besarnya medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan ini dengan muatan ini besarnya sama, tapi arahnya saling berlawanan. Kayak gitu. Mereka juga sama, selain dari nilai besarnya sama, artinya kuantitas atau magnitudo dari muatannya sama, juga jarak antara muatan pojok di sini dengan yang di sini kan sama kan. Ini kan S akar 2 dibagi 2, ini kan juga S akar 3 per 2. Nah, karena jaraknya sama, besar magnitudonya sama, tapi karena arah polaritasnya dari masing-masing muatan ini saling berlawanan, maka medan listrik yang ditimbulkan di pusat oleh masing-masing muatan ini besarnya saling meniadakan. Nah, kayak gitu, itu merupakan syarat supaya medan listrik di pusat itu sama dengan 0. Jadi syarat yang perlu kita kasih adalah yang pertama, magnitudo muatannya harus sama, besarnya muatannya harus sama kan. Kemudian polaritas muatannya itu juga harus sama. Yang ketiga, juga yang tak kalah penting adalah ketiga muatan itu ditempatkan pada posisi yang simetris. Karena kan untuk medan listrik itu kan formulanya kayak gini kan, Q per R kuadrat. Nah, E itu masih membutuhkan komponen Q, besarnya muatan dengan R-nya tadi itu kan jarak Q dengan titik yang ditinjau. Jadi E itu harus Q sama R yang perlu kita tinjau. Jadi untuk yang keempat ini, jawaban yang paling mendekati benar adalah yang D, dengan muatan Q1, Q2 jenis negatif dan Q2, Q4 jenis positif, serta penempatan muatan juga harus simetris. Kayak gitu buat yang nomor 4. Oke, kita lanjut buat yang sebentar ya. Oke, kita lanjut buat yang soal nomor 5. Sistem muatan pada kubus seperti yang dapat dilihat pada gambar, dengan sisi kubusnya adalah 0,2 meter,
Q1-nya besarnya adalah minus 100 kolom, Q2 dan Q3 itu besarnya sama, yaitu 200 kolom. Dan nilai tetapan ruangnya adalah K sama dengan 1/4 pi epsilon 0, median listrik yang ditangkap oleh muatan Q1. Nah, kalau kita meninjau median listrik yang ditimbul pada titik muatan Q1, maka kita akan mengabaikan besarnya muatan Q1. Jadi kita hanya meninjau berapa sih median listrik yang ditimbulkan oleh Q3, berapa besar median listrik yang ditimbulkan oleh Q2 terhadap titik muatan Q1. Jadi karena ini juga sama, arahnya kan mereka beda kan, arah median listrik yang ditimbulkan oleh Q3 sama Q2, maka kita akan mencari resultan median listrik dengan menggunakan rumus ini, yakni E1, yang dirasakan di titik muatan Q1 itu sama dengan E3 kuadrat, dengan E3 itu median listrik yang dipengaruhi oleh muatan 3, kemudian ditambah dengan E2 kuadrat, yaitu muatan listrik yang ditimbulkan oleh muatan Q2, ditambah dengan 2E1 E2 cos 60 derajat. Nah, kenapa ini pakainya cos 60 derajat lagi? Karena kita bisa lihat kalau segitiga yang dibentuk dari bentuk yang ini kan segitiga sama sisi, dengan panjangnya ini adalah S akar 2, ini S akar 2, dan ini juga S akar 2. Jadi kan mereka sama sisi kan. Jadi bisa kita ambil kesimpulan kalau sudutnya itu cos 60 derajat. Nah, karena muatan dari E2 dengan E3 itu besarnya sama, maka kita bisa anggap nih E3 sama dengan E2 sama dengan E. Selain dari karena besar magnitudonya sama, kemudian polaritasnya sama, itu juga karena muatan yang dimiliki oleh Q2 sama Q3 itu juga besarnya sama. Nah, maka dari itu besarnya median listrik yang dihasilkan oleh muatan di Q3 sama Q2 itu juga besarnya sama. Jadi kita bisa anggap kalau E3 sama dengan E2 sama dengan E. Nah, dengan kita memasukkan nilai ini ke dalam persamaan ini, kita akan memperoleh besarnya E1 itu sama dengan ini, E akar 3. Nah, dengan kita memasukkan, kan E itu memiliki formula umum K kuadrat per K per R kuadrat. Dengan Q-nya itu besarnya adalah 200 kolom, dengan R-nya adalah S akar 2, bisa kita langsung masukin ke persamaan ini, maka kita akan memperoleh bentuk yang seperti ini. Besarnya adalah median listrik yang dirasakan di titik muatan Q1 itu besarnya adalah 2500 akar 3. Maka untuk soal nomor 5 itu jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut buat yang soal nomor 6. Nah, muatan listrik Q berada di daerah median listrik E, maka muatan tersebut akan mengalami gaya dengan nilainya besarnya adalah Fe QE. Fe sama dengan Q kali E dengan arah. Nah, ini mirip-mirip kayak soal tadi, dimana ini menanyakan arah gaya yang ditimbulkan oleh median listrik E. Maka seperti yang aku jelasin tadi, maka arahnya gaya itu ditentukan oleh polaritas dari si muatan yang dipengaruhi oleh median listrik. Kalau semisal jadi jawabannya buat nomor 6 ini adalah searah dengan median listriknya bila muatan tersebut positif. Jadi juga bisa jawabannya adalah akan berlawanan dengan median listrik saat muatannya itu bernilai negatif. Oke, kayak gitu ya, gampang buat yang soal nomor 6. Kita lanjut buat soal yang nomor 7. Nah, ini lumayan tricky. Seutas kawat bermuatan listrik berada di kubus